nyuwun sewu aja nganti kiai, ulama, ustad dadi profesi. Ya piye nek kuwi dadi profesi? Bahkan guru aja dadi profesi. Kalau guru dibayar bukan karena dia mencari bayaran, karena negara bertanggung jawab kepada hidupnya orang yang bekerja mendidik. Itu loh. Konteksnya bukan guru cari bayaran, konteksnya karena negara wajib menghidupi pendidikan, wajib menghidupi kesehatan masyarakat, wajib menghidupi agama, dan wajib menghidupi kebudayaan, 4 itu. Nah sekarang filosofi konstitusi kita sama sekali tidak memperhitungkan itu. Jadi kita jadi dokter, punya rumah besar, tiangnya yang sebelah sini ini hasil orang sakit kanker 30, tiang yang sebelah sini ini hasil orang sakit ginjal, kacanya itu hasil dari orang yang seharusnya ndak opname tak suruh opname. Karena kebaikan hati dan pertolongan sesama kepada sesama umat manusia ini dikapitalisasikan, dikomoditikan. Maksud saya gini loh, Rek. Alat kedokteran nyuntik, untuk ngoperasi, untuk ronsen, gedungnya, kacanya, itu semua memang butuh biaya. Dan itu harus pemerintah yang membiayai. Tetapi ketika dokter memegang-megang ini, itu jangan dihargai, jangan dikomoditikan. Nah terus kowe sebagai manusia ngopo? Terus opo? Dharma baktimu opo? Kui itu peluang kamu untuk tertolong dan berkasih sayang kok organ. Nah sekarang semua sudah menjadi komoditas apa saja. Jadi ono imam sewan, ono ustad bon-bonan, gitu kan. Teman-teman sekalian, sebenarnya sekarang belok dikit tapi untuk menjelaskan ini Pak Mustafa. Anda tahu pernah makan mie godok, mie goreng, super mie, indomie seterusnya, ya. Itu kan terbesar kan Bogasari, betul. Indofood yang juga punya Indosemen, ya. Indofood, Indosemen, Bogasari itu bahkan menguasai Australia. Dia 80% gandum Australia dia yang ambil. Jadi sangat kaya Bogasari itu. Saya ingin katakan sama Anda, itu semua Bogasari, Indofood, Indosemen, seluruh perusahaannya itu omsetnya tidak lebih dari 45 triliun. Tommy Winata mungkin bisa 5 kali lipat. 3 konglomerat lainnya di bawahnya. Artinya di jumlah keseluruhan paling kabeh mung 200 triliun. Pertamina tok, Mas. Pertamina tok itu omsetnya 450 triliun. Jadi tidak benar kalau konglomerat itu terkaya di Indonesia. Orang yang paling kaya di Indonesia Anda tidak pernah tahu. Karena mereka ada di kerajaan sendiri yang kerajaan Indonesia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi Bogasari, Indofood itu cuma 1/10 Pertamina atau salah satu BUMN. Padahal BUMN itu jumlahnya 220. PLN, Telkom, PJKA, Perhutani. Jadi Indonesia itu kaya raya. Kaya raya. Nah orang yang pegang kerajaan ini bikin satu sistem komunikasi dengan mengumumkan dan memberi kesan secara nasional bahwa yang menjadi pencoleng dari ekonomi Indonesia adalah swasta-swasta yang 1/10 ndak ada tadi. Terus kue bencine karo konglomerat. Konglomerat iki sapa? Pertamina ini semono sugih. Jadi kalau lihat BUMN segitu banyak Mas, sebenarnya setiap bayi procot itu bisa dikasih 10 juta oleh pemerintah.
tidak mungkin orang Indonesia bayar sekolah kalau BUMN itu benar-benar bekerja diaplikasikan untuk kepentingan APBN. Jadi resminya teman-teman sekalian, BUMN itu yang jumlahnya segitu banyak itu adalah 70% dari keuangan Indonesia. 70%. Yang konglomerat dan sampeyan itu 30%. Menurut saya. Nah, 70% ini tidak pernah terkait sama kesejahteraan Anda. Jadi mulai sehari ini bekerjalah, bercita-citalah bagaimana menjadi pegawai BUMN. Syukur menjadi direktur BUMN. Bulan depan kita akan bikin diagram dengan angka-angkanya, kita sedang usahakan. Dari 70% tadi menjadi APBN, kan gitu kan? APBD. Belum lagi nanti ada BUMD. Bayangkan Kalimantan Mas ya, BUMD-nya kan kaya raya, luar biasa. Jadi mustahil Indonesia itu susah, mustahil orang itu harus bayar sekolah untuk anaknya, mustahil. Mesir saja yang miskin kayak gitu sekolah gratis sampai tamat. Di Indonesia kita bayar begitu mahal. Itu sekarang bukan hanya BUMN, BHMN barang yang curang sebagai perusahaan. Misalnya UGM itu BHMN. Saya sudah tanya, ini bedanya sama perusahaan apa? Ya semacam perusahaan, itu kan? Gitu? Nah kalau gitu saya senang kalau UGM jadi perusahaan. Berarti rakyat akan mendapat pemasukan banyak karena dia perusahaan toh. Berarti UGM akan membayar sewa tanah dan gedung yang sudah dia pakai sejak tahun 45 dulu. Dibayar. Ya toh? Terus gaji dosennya sejak tahun itu dibayar sekarang, dan mulai dia jadi BHMN dia tidak lagi minta APBN untuk menggaji dosen dan karyawan, karena mereka perusahaan harus menggaji dosen dan karyawannya sendiri. Berarti APBN kita tidak dikurangi oleh adanya BHMN. Asik toh? Asik. Bagus toh, jadi APBN menjadi banyak yang melimpah ke rakyat. Terus sudah dibayar apa belum oleh BUMN? Belum. Apakah itu dianggap utang? Apakah terus pemerintah bikin aturan bahwa setiap BHMN mulai hari ini harus membayar karyawannya sendiri? Kan mereka pegawai negeri, yang bayar siapa? Loh, kalau memang itu perusahaan, ngapain kamu pegawai negeri kata harus itu? Kamu harus cari karyawan sendiri, betul nggak? Sampai ngerti nggak maksud saya ini, Mas? Ya. Nek kowe nggawe perusahaan, kowe nggawe warung kuwi lho, Sofyan kuwi lho, nggawe warung di mall-mall, itu nyewa uangnya berapa, setahun berapa, gaji karyawannya berapa, kulaan bahan berapa, ngedole piro, terus badi piro, rugi piro, kan begitu. Nah ini perusahaan-perusahaan pendidikan kita ini perusahaan yang mengambil uang sebanyak-banyaknya dari wali murid, tetapi mereka tidak mau bayar karyawannya sendiri, tidak mau menyewa tanah dan gedungnya sendiri, kan begitu. Dan tidak mau membeli alat-alat sendiri, nanti tetap bikin proposal untuk dibantu oleh departemen kementerian untuk mendapatkan alat-alat itu. Maka sekarang beramai-ramailah bikin acara perjuangan karier untuk bisa masuk perusahaan itu. Mergo penak iso golek duit saoke-oke, ning karyawane dibayari, gedunge disewake. Iki mudeng ora iki? Pak Mustafa bisa lebih menjelaskan. Kira-kira lebih jelas apa lebih racetol ya? Oke, itu sekedar contoh aja kok teman-teman sekalian. Jadi kalau mudah-mudahan bulan depan kita tahu persis bahwa kalau begitu channel Raisa diapa-apa ke negara ini. Raisa diapa-apa.
ini harus ada revolusi luar biasa, bukan hanya revolusi toh, tapi harus luar biasa. Karena lubang tikusnya itu yaitu tempat untuk melakukan penggerogotan terhadap harta rakyat, itu sudah tidak bisa di cover lagi. Saking banyaknya, bahkan undang-undang itu diniati untuk menciptakan lubang tikus. Amandemen-amandemen terhadap undang-undang juga mengandung dan mungkin disengaja untuk mengandung lubang tikus. Memproses Nasaruddin aja penuh dengan perdebatan tafsir mengenai satu pasal, dua pasal. Karena memang pasalnya itu dulu dibikin dengan lubang-lubang tikus, sehingga dia relatif terhadap tafsir. Gitu teman-teman sekalian.